Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Muhammadiyah semua. Salam sehat selalu untuk kita semua. Mudah-mudahan kita terhindar dari mara bahaya maupun virus yang sedang melanda di negeri kita, yaitu adalah COVID-19. Mudah-mudahan tidak ada satupun yang bisa dikatakan menjadi sakit. Kita harapkan menjadi sehat semua. Baik, pada saat ini kita mau mengobrolkan santai mengenai perempuan dan terorisme, dan pada sore hari ini sudah hadir Bapak Eni Astianto, itu selaku ketua dari PDM Kota Yogyakarta. Pak Eni, beliau adalah salah satu pimpinan 13. Nah, kebetulan kita ada obrolan asik karena berkaitan dengan fenomena yang sedang aktual pada saat ini. Yang terjadi ada di Makassar, kemudian ada juga di Jakarta, dan ini penangkapan di beberapa wilayah di Pulau Jawa ini juga ada, Pak ini. Baik, ini kita obrolkan sejenak mengenai teror, dan khususnya ini kok melibatkan perempuan gitu, Pak. Ini kan menjadi satu fenomena tersendiri. Biasanya yang namanya terorisme kan laki-laki. Ini juga saya kaget juga ya. Saya ngamati teror di Indonesia itu kan rata-rata pelakunya laki-laki ya. Ya di Bali maupun di tempat lain itu laki-laki ya. Dan memang kalau dilihat dari modus operandinya, yang namanya teror itu kan memang membutuhkan tenaga, membutuhkan juga psikologi yang kuat. Dan juga kalau dilihat dari sudut kejahatan kekerasan ya maksudnya. Ya kejahatan itu ada dua ya Pak Arif ya. Kejahatan itu ada kejahatan yang kekerasan dan kejahatan yang bukan kekerasan. Secara psikologi, ilmu psikologi sosial, biasanya perempuan itu kalau melakukan kejahatan yang tidak kekerasan, penipuan, itu pencurian. Ya, tapi kalau laki-laki kan perampokan, pembunuhan dan sebagainya ya. Nah, tapi ini meloncat. Ini ada loncatan kultural. Ya, tiba-tiba perempuan memasuki dunia kekerasan. Ya, jadi memasuki dunia terorisme ini. Ikut entah jadi korban dalam pengertian ikut-ikutan atau mungkin malah pelaku utama itu ngebom dan sebagainya. Ini kan memasuki dunia baru. Betul Pak ini. Jadi kan begini Pak ini. Kalau kita cermati di dalam beberapa dekade atau beberapa abad ini, kan sebetulnya perempuan tuh lebih banyak heroiknya gitu ya. Heroiknya sehingga misal sebagai contoh kan ada Cut Nyak-Dhik, ada Dewi Sartika, kemudian ada Nyi Ageng Serang. Itu kan mungkin bisa dikatakan teroris tapi heroik gitu Pak. Nah ini kan sekarang fenomenanya jadi agak lucu juga ini. Iya, kalau dulu Pak Arif itu ideologinya jelas nasionalis. Ya melawan penjajah ya, menjajah. Dan itu juga penuh perhitungan. Perhitungan itu artinya mesti musuhnya kayak apa, dia malah kalau sesuatu membahayakan menghindar ya. Malah selamat kelihatannya itu malah terkenal ampuh ora kena senjata musuh ya loh. Nah sekarang jelas tidak mati gitu. Nah ini kan malah ibaratnya malah makahke Dewi. Nah, jadi dia lucu itu ya. Jadi beda dengan mungkin pendahulunya ya. Betul. Ya ini jadi menarik di Indonesia. Kalau di Indonesia jadi menarik. Kok tidak meniru pendahulunya? Pendahulunya kan tidak mati konyol kan? Iya. Makanya itu Pak ini ada satu fenomena juga yang sekarang kalau kita cermati Pak ini dari beberapa kasus, dari hal yang kecil aja misalnya pencurian itu biasanya yang beberapa yang sudah viral itu dia menggunakan hijab, menggunakan rok panjang, digunakan untuk menyembunyikan. Nah sekarang kan juga sama ini, menggunakan hijab, menggunakan rok panjang, menyembunyikan juga, tapi menyembunyikan bom. Nah ini, atau kemudian yang di Jakarta kemarin menyembunyikan senjata itu Pak ini. Itu kan gimana ini, Pak? Kalau itu anggap aja kostum lah ya.
Ya, kostum itu artinya bahwa apa itu supaya mengecoh orang pakai itu ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan pakaian itu mengandung keyakinan tertentu gitu, jangan dihubung-hubungkan ya. Loh, kalau zaman dulu ya namanya kecu. Ya. Itu ayo zaman zaman dulu ya kita kecil tuh ono kecu kan. Itu malah ditutupi HP itu. Ya. Ya tuh. Dan dulu ada cirinya Pak ini kalau keju itu kalau ya. menurut salah satu budaya di Jawa itu yang seperti menggunakan ikat itu tapi biasanya melencer itu. Ya. Malah dulu kan ada juga yang bungsu apa begal-begal tuh pakai sarung. Ya toh? Nah, tapi jangan diartikan sarung simbol apa milik golongan tertentu ya toh, terus dume sing ngerampung nganggo sarung gitu. Mungkin itu kelompok tertentu, ideologi tertentu kan ya. Ya zaman biyen kan pakai sarung kalau kita lihat ya. Nah, kalau kita ngamati dunia kejahatan kan itu mesti ngerti biyen ini nganggo sarung, kurkup sarung gitu. Nah. Artinya di sini mungkin kita bisa harusnya membedakan atau justru mengharapkan ini tidak menjadi labelisasi atau stigmatisasi dengan agama kan. Oh iya, ya namanya jahat itu pakai kostum apapun bisa. Iya, itu jadi kan kalau melabelkan itu namanya menurut saya salah. Itu. Yang kedua mungkin orang itu sengaja. Yang ketiga itu. Yang ketiga kemungkinan orang itu tidak pernah melihat sejarah kejahatan. Ya, artinya fenomena kejahatan itu kan dari zaman dulu janjane itu kan gitu. Dan yang jahat sebetulnya tidak hanya laki-laki itu dari dulu Pak. Oh iya, ya perempuan juga ada kan, iya. Baik Pak ini perlu kita tekankan sekali lagi ada usaha-usaha apa untuk secara preventif gitu ya. Sehingga harapannya itu wanita itu kan sebagai sosok yang feminis. Oh iya. Kemudian dia sosok yang ya bisa dikatakan keibuan, sosok yang ngayomi. Nah ini supaya jauh ini dari terorisme ini Pak ini. Oh ya itu kan perlu ada pendidikan. Betul. Pendidikannya dimulai di kampung. Ya. Konsep kampung, ning kampung itu kan ana ibu-ibu. Yang pertemuan ibu-ibu itu perlu digalakkan lagi. Ibu-ibu kan biasanya ngurusi lansia, ngurusi PAUD, yang feminim ya toh. Itu mungkin di sekolah ya toh. Di sekolah juga perlu atau di perkumpulan keagamaan sosial itu ditingkatkan kepada isi-isiannya itu yang cenderung pada yang lemah lembut dan sebagainya. Nah, ya. Dulu kan pernah juga ya itu di sekolah itu ada fenomena kekerasan pelajar putri. Pernah kan? Pernah, ya. Nah, ada anak laki-laki suka geng gitu. Kemudian yang siswi-siswi kepingin tiru-tiru dulu ya, tapi sebatas waktu itu kalau kita amati jambak-jambakan itu dua-duaan. Tapi terus kemudian diantisipasi. Di TV pun waktu itu kan ada sinetron-sinetron gambarkan tentang jambak-jambakan, terus kemudian diprotes oleh masyarakat terus tidak ditayangkan lagi. Nah sekarang menurut saya juga bisa dilakukan seperti itu supaya perempuan tetap ada fitrahnya, tidak kekerasan, ya usaha bersama lah. Itu insya Allah kita berhasil. Kalau melihat trennya Indonesia, sebetulnya perempuan itu belum menurut saya belum pada titik budaya. Dalam artian budaya kekerasan itu sudah melanda perempuan Indonesia itu belum. Tapi Pak ini masalahnya juga mungkin faktor emansipasi Pak ini. Oh iya. Karena dengan maraknya emansipasi wanita, ambil semua pekerjaan laki-laki juga wanita bisa ambil peranan. Ya. Nah ini termasuk terorisme pun wanita pun ingin ambil peranan. Ya itu kebablasan ya. Ya, itu kebablasan ya. Memang perempuan nanti ditempatkan pada pekerjaan-pekerjaan yang halus dan memang perempuan itu lebih bagus yang halus-halus ya, yang kreatif-kreatif, yang seni dan sebagainya ya.
keterampilan dan kerajinan ini miliknya wanita. Iya, Miliknya Pak Haji. ya. Dan sekarang kan sudah bagus. Nggih. Ini ada UKM. Nah, dan sekarang itu kan UKM itu sebetulnya didominasi ibu-ibu. Nah, berarti kan belum ada kekerasan sebetulnya. Ya. Ini mungkin ya sebagai penutup ya, itu mungkin ini kan ibaratnya belum membudaya, cuma ada paket. Ya. Nah, jadi beda antara budaya dengan paket. Ya. Ya, toh? Nah, Ya, itu Pak. Jadi iya. ini sebagai pemantik saja, mudah-mudahan ini nanti mendapatkan tanggapan dan respon dari para Iya. warga Muhammadiyah semua, sehingga silahkan bisa komen di bawah ya, di bawah ini, kemudian jangan lupa untuk like and share. Harapannya konten kita bisa berlanjut, kemudian juga bisa mengembangkan wacana-wacana yang ada di struktur kita di wilayah Muhammadiyah. Saya kira begitu Iya, Pak. iya. Matur nuwun kehadirannya. Nuwun. Lain kali kita sambung lagi. Iya, betul. Mudah-mudahan selalu sehat gitu Pak ini. Amin, Dan ya. juga warga Muhammadiyah juga sehat semua. Amin. Terima Ya. kasih warga Muhammadiyah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.